Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwani fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari Muqarrar Tafsir Ayatil Ahkam. Sekarang ini kita masuk pelajaran yang ke-9, Ad-Darsut Tasi', Al-Basmalatu wal Isti'adzatu wa ahkamuhuma. Pembahasan seputar basmalah, isti'adzah, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya. Nah, jadi di pelajaran yang ke-9 ini dan seterusnya, nanti pelajaran yang ke-10, 11, dan seterusnya, kita sudah mulai ke pembahasan tafsirnya, mulai mengkaji tafsir dari ayat-ayat ahkam. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kan kita sudah akhiri itu pembahasan tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam menafsirkan ayat-ayat ahkam. Nah, sekarang ini langsung ke prakteknya sekarang. Nah, sebelum ke praktek itu, ya sebelum benar-benar masuk ke praktek itu, kita awali dulu dengan pembahasan seputar basmalah dan isti'adzah. Ini ta'adduban, ini bentuk adab kita, dan juga iktidaan bi kutubit tafasir, karena kitab-kitab tafsir itu ya, diawali dengan menafsirkan basmalah dan isti'adzah. Dan sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya sebelum membaca Al-Quran, kita membaca basmalah dan isti'adzah dulu. Nah, maka sebelum mulai menafsirkan Al-Quran, ya, kita harus tahu penafsiran dari pembuka bacaan Al-Quran, yaitu basmalah dan al-isti'adzah. Baik, kita mulai dari tafsir al-isti'adzah. Penafsiran dari al-isti'adzah yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini salah satu dari 4 sigoh ya al-isti'adzah ya. Ya, sigoh isti'adzah itu bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Ada 4 itu bentuknya. Nah, ini yang satu ini yang kita pakai, inilah yang paling masyhur, yang paling banyak kita dengar. Nah, ma mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Kita mulai dari lafaz a'udzu. A'udzu ini fi'il mudhari dari kata adza ya'udzu, ana a'udzu. Ya, bimana astajiru wa altaji'u wa aludzu wa a'tasimu. A'udzu itu artinya berlindung. Ya, sama dengan kata astajiru, altaji'u bersandar, aludzu, a'tasimu. Ini semua maknanya sama-sama meminta perlindungan. Kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Minasyaiton. Apa yang dimaksud dengan minasyaiton? A'udzubillahi minasyaiton. Man huwa asyaiton? Asyaiton ya syar'an al-ba'idu wal maridu minal makhluqat. Yang jauh, wal marid, dan yang kufur dari kalangan makhluk. Ya. Al-ba'id wal marid. Al-marid itu artinya yang kufur, yang tersesat, ya, yang ingkar dari kalangan makhluk. Oh, berarti syaitan itu bisa dari kalangan manusia juga. Ya, minal jinnati wan nas. Ya, syaitan itu bisa dari kalangan manusia juga, tidak hanya harus dari kalangan jin. Kenapa? Karena definisi dari syaitan itu adalah ba'uda, ya. Nah, kata syaitan itu berasal dari kata syatona. Syatona ya, ya yashtunu ya, atau tasyaitona ya tasyaitonu. Artinya adalah ba'uda ya ba'udu, menjauh. Ya, yang menjauh di sini maksudnya apa? Yang menjauh dari rahmat Allah. Ya, maka syaitan itu adalah setiap makhluk yang kufur. Nah, kenapa dinamakan syaitan? Ya, karena dia jauh dari rahmat Allah. Ar-rajim, ar-rajim bermakna al-marjum wal matrud wal mub'ad, yang dirajam, yang diusir, yang dijauhkan dari kebaikan. Wa min rahmatillah, dan dari rahmat Allah. Maka syaitanir rajim, ar-rajim ini sifatnya, sifat untuk kata asyaitan itu. Nah, kama qala ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan sungguh telah kami hias langit-langit dunia itu dengan lampu-lampu. Ya, bintang-bintang maksudnya. Wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang tersebut rujum bagi syaitan. Rujum dari kata rujum ini diambil kata rojim tadi. Ya, maksudnya pengusir syaitan. Dengannya ya, syaitan itu dilempar.
Nah, wa tustahabbul isti'adzatu qabla qiraatil Qur'an. Ya, hukum dari isti'adzah itu sendiri adalah mustahab. Ini satu dari sekian pendapat yang ada. Mustahab, dianjurkan. Ya, qabla qiraatil Qur'an, sebelum memulai membaca Al-Qur'an, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat 98, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jika engkau hendak membaca Al-Qur'an, maka minta perlindunganlah kepada Allah dari syaitonir rajim. Nah, itu tafsir ringkas dari al-isti'adzah. Ya, kalau antum mau tafsir lebih lengkapnya, antum bisa buka di Zadul Masir atau di Fathul Qadir. Baik, sekarang tafsir al-basmalah, yaitu ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bimana abda'u qiraatal Qur'an musta'inan bihi ta'ala mutabarrikan bidzikrismihi. Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah saya ngapain? Dengan nama Allah saya mengawali membaca Al-Quran. Jadi kalau kita mengucapkan Bismillah sebelum makan, berarti makna Bismillah di situ adalah dengan nama Allah saya makan. Ya, kalau sebelum duduk, berarti dengan nama Allah saya duduk. Begitu seterusnya. Jadi takdirnya tergantung kepada perbuatan yang dilakukan. Nah, ya, takdirnya mahdzuf. Jadi ketika antum mengatakan Bismillah, jadi depannya ada Aqra'u Bismillah, Ajlisu Bismillah, Akulu Bismillah, Akhruju Bismillah. Itu takdirnya tergantung kepada hal. Baik. Musta'inan bihi, tujuannya kenapa perbuatan membaca Al-Quran itu atau perbuatan-perbuatan yang lain kita awali dengan menyebut nama Allah. Musta'inan bihi, kita minta tolong kepada Allah. Mutabarrikan, dan kita minta keberkahan kepada Allah. Tabarruk bidzikrismihi, dengan menyebut nama Allah. Nah, jadi bertabarruk dengan nama Allah ya pada lafaz bismillah. Nah, kemudian lafzul jalalah atau al-ismul a'zam Allahi, bismillahi, Allahi di sini maknanya apa? Al-ma'budu bihaqqin. Allah itu ma'khudz minal ilah, di mana al-ma'bud, ya, yang disembah dengan hak, dengan cara yang benar dan berhak memang disembah. Wa huwa a'zamu wa akhassu asma'illahi ta'ala. Allah ini adalah lafaz dari nama-nama Allah yang paling mulia, yang paling spesifik, yang paling agung. Akhassu maknanya adalah hanya khusus untuk Allah saja. Ya. Adapun misalkan Al-Karim. Al-Karim itu bisa manusia. Muhammad Al-Karim misalkan, ya, karena Karim artinya dermawan. Allah dermawan, manusia juga dermawan. Ya, tapi tentu dermawannya Allah beda dengan dermawannya manusia. Nah, maka dikatakan akhossu di situ. Ya, karena nama Allah, lafzul jalalah ini tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Itu. Nah, fulan Allah misalkan nggak boleh. Ya, nggak boleh. Tapi kalau kata nama-nama yang lain ada yang boleh, ada yang tidak. Baik. Jadi dia paling spesifik. Makanya di dalam kitab fikih Al-Asmaul Husna Syekh Abdul Razak ya mengedepankan pembahasan nama Allah yang ini. Ya, Allah dulu, baru kemudian Rabb, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan seterusnya. Baik. Ar-Rahman, mana Ar-Rahman? Ya, nama sifat dari Allah selanjutnya di sini Ar-Rahman, di mana Zu Ar-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Zu Rahmah Al-Wasi'ah, memiliki rahmat yang luas. Jadi ketika kita mengatakan Bismillahirrahman, artinya dengan menyebut nama Allah yang memiliki rahmat yang luas. Wa huwa ar-Rahmanu bidzatihi. Ya, wa huwa minal asma'il khassa bihi ta'ala fala yusamma bihi ghairuhu. Maka Allah Subhanahu wa taala Rahman bidzatihi. Ya, beliau Allah Subhanahu wa taala pada dirinya itu sudah memiliki sifat rahmah. Jadi manusia itu juga memiliki sifat rahmah. Misalkan ibu kepada anaknya, kan itu memiliki sifat rahmah, kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Tapi bukan bidzatihi, karena kasih sayang seorang ibu kepada anaknya itu juga berasal dari Allah. Allah yang tanamkan kasih sayang itu. Ya, maka beda dengan sifat kasih sayangnya Allah. Sifat kasih sayangnya Allah ada pada dirinya sendiri, tidak didapatkan dari yang lainnya. Wa huwa minal asma'il khassah, ini termasuk nama yang khassah, yang spesifik hanya untuk Allah saja. Ya, fala yusamma bihi ghairuhu,
Ya, tidak boleh kita gunakan untuk menamakan selain Allah Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahim satu akar kata dengan kata Ar-Rahman. Ar-Rahman wazannya fa'lan, Ar-Rahim wazannya fa'il. Yaitu rahmah al-wasilah. Ya. Kalau tadi al-wasi'ah, sekarang al-wasilah. Kalau tadi al-wasi' artinya luas, al-wasi' artinya menyambung terus-menerus. Nah, yarhamu bi rahmatihi man sya'a min khalqihi wa hadzal ismu amun yajuzu itlaquhu ala ghairihi subhana. Nah, apa maknanya dzurrahmah al-wasilah? Memiliki rahmat yang menyambung, karena Allah Subhanahu wa taala merahmati siapapun yang Ia kehendaki dari kalangan makhluknya. Ya, yarhamu man yasha. Ya, Allah merahmati siapapun yang Ia kehendaki. Berarti rahmat Allah yang di kata Ar-Rahim ini spesifik, khusus. Ya, kalau Ar-Rahman itu Allah memiliki kasih sayang kepada seluruh makhluk. Ya, kalau Ar-Rahim itu kepada ya golongan-golongan yang Allah kehendaki saja, berarti orang-orang yang beriman di situ. Ya. Nah, itu Ar-Rahim. Baik. Ya, orang kafir itu kan mereka di dunia hidupnya enak ya, diberikan harta dan sebagainya, ya dimudahkan urusannya sebagainya. Nah, itu bukti bahwasanya Allah itu memiliki sifat Rahman. Nah, kemudian orang beriman itu diberikan kasih sayang yang spesifik, yang lebih spesial yang tidak Allah berikan kepada orang-orang kafir. Nah, itulah bukti bahwasanya Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Nah, dan nama Ar-Rahim ini boleh digunakan untuk selain Allah. Ya, boleh digunakan untuk selain Allah. Tapi kalau Ar-Rahman tadi nggak boleh kepada selain Allah. Fulan Ar-Rahman nggak boleh. Tapi kalau Ar-Rahim boleh. Ya, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya, di situ dikatakan raufur rahim. Kembalinya kepada siapa rahim di sini? Kepada Rasul. Ya, seorang Rasul dari kalangan kalian yang dia bersikap kasih sayang kepada kaum mukminin. Nah, rahim situ. Baik. Ya, itu tafsiran ringkas dari lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hukum-hukum yang berkaitan dengan al-basmalah, al-ahkam al-muta'alliqah bil basmalah. Yang pertama adalah apa hukum menjaharkan basmalah di dalam salat. Ikhtalafal fuqaha'u fi hukmil jahri biha fis salati ala qaulain. Ada dua pendapat dalam masalah menjahar, mengeraskan bacaan basmalah ketika salat. Pendapat yang pertama mengatakan la yusannu, tidak disunnahkan ya untuk menjahar basmalah dalam salat. Wa huwa qaulul jumhur, ini ucapan jumhur. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua mengatakan sebaliknya, yusannu, disunnahkan. Ya, ini pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Ya, itulah kenapa di Indonesia sering kita temukan imam baca bismillah dengan jahar gitu. Ya. Syekh Sudais ketika datang ke Masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu kan, beliau menjadi imam sholat, beliau menjaharkan basmalah. Ya, karena mengikuti mazhab kita di Indonesia, mazhab Syafi'i. Nah, tapi pendapat jumhur adalah tidak menjaharkan bacaan basmalah dalam salat. Apa dalil pendapat jumhur? Dalilnya adalah hadis Anas radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fa kanu yastaftihuna bilhamdulillahi rabbil alamin, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah." Anas bin Malik mengatakan, aku pernah sholat di belakang Nabi, pernah juga sholat di belakangnya Abu Bakar, jadi makmumnya Abu Bakar, jadi makmumnya Umar, jadi makmumnya Utsman, pernah. Akan tetapi mereka semua itu membuka sholatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata pertama yang didengar oleh makmum adalah alhamdulillahirabbil alamin. Mereka enggak menyebutkan kata bismillahirrahmanirrahim di awal. Wala fi akhiriha, tidak juga di akhirnya. Bukan berarti mereka enggak baca ya, mereka baca cuman enggak dijahar aja gitu. Baik. Wa fi lafzin, ya di lafaz yang lain, redaksi yang lain dikatakan falam asma ahadan minhum yajhar bi bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak pernah mendengar satupun dari mereka yang menjaharkan bacaan basmalah. Dalil jumhur yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW yastabtihu sholata bitakbir wa qiraah bilhamdillahirabbil alamin. Nabi kalau mulai salat ya, yang pertama kali ucapkan adalah takbir, kemudian sebelum membaca ya beliau awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sebelum qiraah jadi beliau awali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kemudian dalil jumhur yang ketiga adalah
Hadis Ibnu Abdullah ibnu Mughaffal, ya anaknya Abdullah ibnu Mughaffal, ya sami'ani abi wa ana fis shalah. Ya aqulu bismillahirrahmanirrahim faqala li ay bunayya muhdatsun iyyaka wal hadats. Nah, jadi suatu ketika anaknya Abdullah bin Mughaffal ini ya menjadi imam gitu. Ya, ketika sedang sholat dan dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar. Maka selesai sholat bapaknya menegur mengatakan, "Ai bunayya, wahai anakku, muhdatsun. Ini adalah perkara baru. Iya kawal hadas. Ya, hati-hati engkau dari perkara yang baru, dari bid'ah." Qala, beliau mengatakan, "Walam ara ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana abghadha ilaihi al-hadatsu fil Islam, yakni minhu." Dan aku tidak pernah melihat satu orang pun dari sahabat Nabi yang paling benci kepada perkara-perkara baru dalam Islam, ya, selain Abdullah bin Mughaffal ini. Nah, qala wa qad shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'a Abi Bakrin wa ma'a Umar wa ma'a Utsman falam asma ahadan minhum yaquluha wala taqulha idza anta shallaita faqul alhamdulillahirabbil alamin. Abdullah bin Mughaffal mengatakan, dan beliau adalah orang yang sangat-sangat tidak suka namanya perkara-perkara bid'ah, ya. Beliau mengatakan, aku pernah sholat bersama Nabi, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, menjadi makmum mereka semua. Kan tetapi tidak satu pun dari mereka aku dengar mengucapkan basmalah di awal sholat mereka. Ya, maka kalau engkau menjadi imam, bacalah alhamdulillahirabbil alamin di awalnya. Jadi jangan dijaharkan. Baik, itu dalil pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Nah, ya. Nah, dari sini ya tetap harus perlu kita ingat ya bahwasanya meskipun ya, di situ dikatakan dalam hadis-hadis tadi para sahabat tidak membaca basmalah, maksudnya bukan berarti sama sekali tidak membaca ya, tetap baca, cuman di sir gitu, ya tidak dikeraskan. Baik, kemudian mazhab yang kedua atau pendapat yang kedua yang mengatakan disunnahkan untuk menjaharkan basmalah di awal sholat. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama adalah annal basmalah ayatun minal fatihah. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Waqad katabaha sahabatu fil mushaf. Para sahabat menulisnya di dalam mushaf. Berarti harus dibaca. Seluruh yang ada dalam mushaf itu harus dibaca begitu. Nah, kemudian yang kedua hadis Nu'aim al-Mujmir. Qala shallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nas amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qama minal julusi fil thnatain qala Allahu akbar wa idza sallama qala walladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'aim al-Mujmir pernah salat di belakangnya Abu Hurairah dan Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim baru kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, selesai membaca Al-Fatihah, beliau membaca amin, makmum juga ikut baca amin. Setiap beliau sujud, beliau membaca Allahu Akbar. Setiap beliau bangun, beliau ucapkan Allahu Akbar. Selesai sholat, Abu Hurairah mengatakan, demi Allah, bahwasanya akulah orang yang paling mirip sholatnya dengan kalian. Ya, akulah orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasulullah SAW dari kalangan kalian. Artinya, sholat yang aku lakukan tadi, itulah sholatnya Rasul. Gitu. Nah, berarti hadis ini meskipun ya yang melakukannya adalah sahabat tapi disandarkan kepada Nabi, maka hadisnya hadis marfu itu di sini. Ya, marfu hukman namanya. Baik. Kemudian yang jim asar Rifa'ah bin Rafi' al-Khazraji radhiyallahu anhu anna Muawiyah bin Abi Sufyan qadima al-Madinata hajan aw mu'tamiran fa shalla bin nas falam yaqra bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebuah asar dari Rifa'ah bin Rafi' al-Khazraji bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah dalam kondisi sedang berhaji atau sedang berumrah. Kemudian beliau mengimami manusia dan beliau tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Hina ftataha al-Qur'an wa qara'a bi ummil kitab. Nah, beliau langsung baca Al-Fatihah. Falamma qada as-salata atahu al-muhajirun wal ansar min nahiyatil masjid. Ya, selesai salat, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor datang dari sudut masjid mengatakan kepada Muawiyah, "Atarokta salataka ya Muawiyah, anasita bismillahirrahmanirrahim." Ya, apa yang kau lupa dari mengucapkan bismillah? Falamma shalla bihimul ukhra qara'a bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ketika masuk waktu salat selanjutnya, Muawiyah jadi imam lagi, Muawiyah baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi berarti berdasarkan asar ini, ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bismillah itu dijaharkan dalam salat. Nah,
Asar yang selanjutnya dijadikan sebagai dalil oleh ulama Syafi'i adalah asarnya Muhammad bin Abi Sari Al-Asqalani qala sallaitu khalfal Al-Mu'tamar ibn Sulaiman ma la uhsi salata subhi wal maghrib fakana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Aku sholat di belakangnya Al-Mu'tamar ibn Sulaiman dan aku nggak pernah hitung berapa sholat yang aku kerjakan di belakang beliau, sholat subuh, sholat maghrib, saking seringnya. Dan beliau selalu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Fatihatul Kitab wa ba'daha. Ya, dan setelah membaca Fatihatul Kitab. Ya. Wa sami'tu al-mu'tamir yaqulu ma alu an aqdiya bi salati abi wa qala abi ma alu an aqtadiya bi salati Anas bin Malik wa qala Anas bin Malik ma alu an aqtadiya bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya sababul khilaf halil basmalah ayatun minal Fatihah. Ya, kenapa di sini ada dua pendapat? Sebab khilafnya apa? Ya, kenapa kok ada yang mengatakan disunahkan baca Al-Fatihah dengan jahar, ada kenapa disunahkan baca dengan sir? Nah, ya. Sebab khilafnya adalah kepada apakah basmalah itu bagian dari Al-Fatihah apa bukan, atau dia hanya pemisah antar surat. Ya, apakah dia bagian dari Al-Fatihah atau pemisah antar surat gitu. Nah, sebelum baca Al-Falaq An-Nas kan ada basmalah juga di situ. Ya, apakah basmalah di situ bagian dari Al-Falaq atau An-Nas gitu? Atau dia hanya pemisah antara surat Al-Falaq dengan An-Nas gitu. Faman qala bi annaha min Al-Fatihah, qala bil jahri biha. Maka kalau antum mengatakan bahwasanya basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah, berarti antum menjaharkan dia sebagaimana antum menjaharkan surat Al-Fatihah ayat-ayat yang lainnya gitu. Wa man qala innaha laysat min Al-Fatihah, ya, kalau antum mengatakan dia bukan bagian dari Fatihah, berarti antum tidak jaharkan, gitu. Karena dia pemisah saja. Nah, dan pendapat yang rajih adalah qaulul jumhur, yaitu tidak disunnahkan menjaharkan basmalah dalam sholat. Kenapa? Wa annal basmalata ayatun mustaqillatun minal Qur'an wa laysat minal Fatihah. Ya, karena basmalah itu adalah ayat yang terpisah dari Al-Qur'an dan bukan bagian dari Al-Fatihah. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'rifu fasla surah hatta tanazzala alaihi bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi tidak mengetahui pemisah antar surat sampai turun atas beliau bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelumnya Nabi nggak tahu membedakan surat ini dengan surat yang lain dengan apa, begitu pemisahnya apa. Ya, maka ketika turun bismillahirrahmanirrahim itu beliau jadikan sebagai pemisah. Walikuwati dalilil jumhur wa huwa haditsu Anas. Nah, ini dalil untuk menunjukkan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, dia adalah pemisah. Nah, ini dalilnya. Kemudian kenapa kita katakan pendapat yang rajih adalah pendapatnya jumhur dalam masalah menjaharkan basmalah tadi? Karena berdasarkan kekuatan dalilnya jumhur, yaitu hadis Anas. Kenapa dikatakan hadis Anas ini kuat? Karena dia adalah hadis yang sahih, sabit, ada dalam Sahih Muslim. Ya, ada dalam Sahih Muslim dia. Wa huwa mu'adidun lil adillati allati dzakaraha ashabul qauli ats-tsani. Nah, beda dengan dalilnya ulama-ulama Syafi'iyah yang berapa tadi? 3 atau 4 tadi. Ya. Ya, ada 4 ya. Ya, 4 dalil yang dipakai sama ulama-ulama Syafi'iyah itu tidak ada dalam kitab-kitab sahih. Ya. Ya, fahiya la takhlu min dhafin kama marral kalamu fi takhrijiha. Ya, bisa jadi dia adalah riwayat yang dhaif. Ya, coba kita cek satu-satu. Ya. Ya. Asar yang dipakai hadis Nu'aim bin Mujmir, ya, catatan kaki nomor 5. Rawahu An-Nasa'i, ya. Wa Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni wal Baihaqi wa dha'afahu Al-Albani. Nah, itu didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Catatan kaki nomor 5 di halaman sebelumnya. Nah, coba cek asar yang kedua, asarnya Rifa'ah bin Rafi' di catatan kaki nomor 6. Rahu Ad-Daruqutni wal Baihaqi wa dha'afahu Al-Albani. Nah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani di situ. Baik. Ya. Nah, ya, kemudian asar yang ketiga, asarnya Muhammad ibn Abi Sari. Ya, itu catatan kaki nomor 1 di halaman selanjutnya. Rahu Ad-Daruqutni wal Hakim wa dha'afahu Al-Albani. Didhaifkan juga oleh Syekh Al-Albani di sini. Nah, tidak ada satupun dari asar tadi yang ada dalam kitab sahih gitu. Maka berdasarkan ya, tingkat kesahihan berarti dalil pendapat pertama lebih sahih ya, karena ada dalam Sahih Muslim. Baik, Ibnu Taimiyah mengatakan
fa idza kana ahlul ma'rifati bil hadithi muttafiqina ala annahu laysa minal jahri hadithun sahihun wala sarihun fadlan an yakuna fiha akhbar mustafida wa mutawatirah imtana'a 'anil nabi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajharu biha. Ibnu Taimiyah mengatakan kalau para ulama yang paham tentang ilmu hadis, ulama-ulama ahli hadis, mereka sepakat bahwasanya ya dalam masalah jahar ini tidak ada satupun hadis yang sahih ataupun hadis yang sharih, ya, apalagi hadis-hadis yang mutawatir, maka tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaharkannya, gitu ya. Ya, jadi lemah dalil yang dipakai sama pendapat yang kedua. Berarti kita ambil pendapat yang pertama di sini, ya, berdasarkan kekuatan dalilnya. Baik. Ya, ini dia pembahasannya, kawan. Ya, ringkas saja, ya, pembahasan tafsir dari basmalah ini. Ya, ini sekedar sekilas saja. Ini sangat ringkas tentunya, ya. Ya, kalau antum ingin lebih lengkap lagi, silakan rujuk ke kitab-kitab Ummahatut Tafasir sebagaimana sudah saya bahas judul-judulnya apa saja di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, tapi bihada silakan antum ya merujuk kembali, silakan dibaca mulakhas di situ dan hafalkan bagaimana memaparkan khilaf yang terjadi dalam masalah al-jahar bil basmalah. Kenapa? Karena jahar bil basmalah ini adalah permasalahan yang sensitif kalau di Indonesia, ya. Permasalahan yang banyak terjadi perseteruan gara-gara ada yang menjahar dan ada yang tidak. Padahal masalah ini adalah masalah khilafiyah, ya. Ya, kalau antum menguatkan pendapat yang pertama, ya silahkan. Ya, kalau untuk menguatkan pendapat yang kedua, ya silahkan, dengan syarat antum sudah mengkajinya terlebih dahulu. Nah, maka ini adalah permasalahan fikih, ya, tidak sepantasnya kita ya bergontok-gontokan, bermusuh-musuhan gara-gara masalah khilafiyah. Nah, harus tasamuh dalam masalah ini, ya, kecuali dalam masalah-masalah fikih yang jelas sahih dan khotonya. Ya, tidak kita katakan semua masalah fikih itu ada tasamuh di situ, harus toleransi, tidak. Tapi kalau masalah yang terang-terang dan jelas-jelas sekali bahwasanya itu adalah sesuatu yang salah, maka tidak boleh kita toleransi menghadapi sesuatu yang salah. 6. Naktafi bihada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah di pelajaran selanjutnya kita masuk ke tafsir dari surat Al-Fatihah.